Kawan-kawan yang budiman dimanapun berada, Assalamualaikum, salam sejahtera. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 September 2024, saya sudah berada di daerah Citerep, tepatnya di sebuah kebun wisata namanya Pasir Mukti. Saya akan mengajak kawan-kawan untuk melihat situasi dan kondisi kebun Pasir Mukti. Yuk, ikuti saya selanjutnya. Let's go! Di pertigaan Jalan Raya Tajur Kampung Dukuh, saya belok ke kiri, masuk Jalan Alfred Turangan. Jalannya sangat lebar, posisi kebun wisata ada di sebelah kanan jalan. Yang lurus itu menuju perumahan Puri Harmoni. Tarif masuknya Rp25.000, nggak ada struk pembayaran. Petugas memasangkan gelang ke tangan saya. Tarif parkir juga dibayar di loket depan. Untuk sepeda motor Rp5.000. Kebun wisata Pasir Mukti terletak di Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saya melewati jalan masuk yang cenderung menurun. Kondisi jalannya rapi dan bersih. Taman-tamannya juga asri. Situasi di sini terkesan tenang. Saya berangkat dari perempatan Cilengsi. Jarak yang saya tempuh nggak jauh-jauh amat sih kawan, hanya sekitar 22 km. Saya berhenti sejenak, ternyata ada area kebun jeruk lemon di sebelah kanan jalan. Tanamannya tampak subur. Jarak dari gerbang masuk ke area parkir lebih dari 1 km. Area parkirnya sangat luas untuk sepeda motor, mobil sedan, dan bus pariwisata. Berbeda dengan taman wisata, kebun wisata Pasir Mukti mengusung konsep kebun. Ada 2 pilar utama yang ditonjolkan di sini kepada wisatawan. Pertama, edukasi budidaya tanaman. Kedua, edukasi peternakan. Untuk edukasi budidaya tanaman, pengunjung diberi wahana mandi lumpur. Di sini anak-anak dibiarkan mengenal alam pedesaan. Berikutnya ada area bajak sawah. Ini merupakan tahap awal budidaya tanaman padi. Of course, aktivitas tentu membutuhkan koordinasi dan pengaturan untuk anak-anak. Inilah lokasi yang dipakai untuk briefing. Lalu mereka diajarkan menanam padi sistem tandur atau tanam mundur. Selain tanaman padi, juga ada edukasi budidaya tanaman buncis, dimulai dengan pembuatan bedengan selebar 120 cm dan selokan untuk drainase. Teknologi yang dipakai adalah mulsa yang berwarna silver. Tujuan pemakaian mulsa ini adalah untuk menekan pertumbuhan gulma atau tumbuhan pengganggu. Lubang tanam yang dibuat bulat dan diberi ajir atau tiang penyangga. Ada bibit yang sudah ditanam saya lihat. Ada juga tanaman yang gak perlu pasang mulsa. Contohnya tanaman kangkung darat, sawi, pakcoy, atau kemangi. Inilah hamparan pertanaman buncis yang ada di kebun wisata Pasir Mukti saat saya berkunjung. Saya juga menjumpai lumbung padi di sini. Seperti kita tahu, tradisi petani padi kita memang ada kalanya menyimpan padi hasil panennya di gudang yang dinamakan lumbung padi. Sebelum lanjut, saya ingin sampaikan disclaimer di sini. Pertama, saat saya berkunjung gak ada aktivitas budidaya tanaman seperti yang saya sudah jelaskan barusan. Kedua, mungkin aja ada perbedaan komoditi tanaman yang disaksikan saat kawan-kawan berkunjung ke kebun wisata Pasir Mukti. Paket yang kedua sebagai basis edukasi yang ditawarkan kepada wisatawan adalah peternakan. Nama lokasinya yaitu Kampung Pelangi. Di kampung ini pengunjung memasuki area yang dipenuhi oleh taman-taman yang asri yang rimbun dan rumah-rumah dan saung layaknya suasana di pedesaan. Ada kandang sapi walaupun sapinya cuma dalam bentuk patung. Ada bangku taman untuk beristirahat pengunjung, ada juga kolam hias sebagai kolam pancuran. Selain rimbun dan teduh,
Kampung Pelangi juga sangat artistik ditinjau dari segi pengaturan taman dan jalan-jalannya. Anak-anak dikenalkan menangkap ikan di kolam serok ikan. Ini merupakan aktivitas sehari-hari anak-anak yang biasa tinggal di kampung-kampung di pedesaan. Inilah kandang angsa lengkap dengan kolam sebagai habitat hidupnya. Ada juga suang-suang yang dibiarkan hidup di sebuah kali buatan. Mereka lebih leluasa hidup seperti di alam sesungguhnya. Buat anak-anak atau pelajar yang tinggal jauh dari pedesaan, tentu edukasi hewan dan habitatnya merupakan pengalaman yang pasti menyenangkan buat mereka. Banyak pengetahuan yang bisa digali dari para narasumber di kebun wisata Pasir Mukti Citerep. Berikutnya yang bisa kita lihat dan saksikan yaitu kandang unggas. Di kandang ini dipelihara ayam kampung, ayam kate, dan burung merpati. Tak ketinggalan kawan-kawan, ada juga hewan yang dilepas, yaitu kambing jenis wedus gembel. Tapi jangan khawatir kawan-kawan, untuk pengunjung yang satu keluarga, misalnya ayah, bunda, dan 2 anak, masih bisa menikmati wahana children's park atau semacam playground lah begitu. Ini latihan memanjat, ini ayunan jenis bangku, ini ayunan model ban mobil, ini permainan jungkat-jungkit, ada perosotan atau peluncuran, ini permainan menerobos lubang. Pihak pengelola kebun wisata Pasir Mukti Citerep menyediakan sepeda untuk anak-anak dan orang dewasa, gratis dipakai oleh pengunjung di area wisata selama jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Lokasinya ada di depan kantin kontainer, nggak jauh dari area parkir dan lapangan sepak bola berukuran mini. Setelah berkeliling sepedaan cukup lama, saya istirahat di pelataran kantin. Namanya ini kantin atau cafe kontainer. Saya pesan 1 gelas es 10.000. Mantap. Di depan saya ini adalah persawahan ya. Ada kebun pisang di sini ya. Dan ada aliran sungai ini ya. Kelihatannya karena musim kemarau airnya agak surut nih ya. Saya lihat nggak begitu banyak. Ada kelihatan dasar-dasar dari sungai juga kelihatan berupa batu-batu besar di sini. Anginnya sangat enak di sini, terasa sangat semilir ya. Jadi dari kantin atau dari cafe kontainer itu kita bisa melihat pemandangan yang sangat bagus, sangat nyaman sih di sini. Tapi nggak begitu banyak orang yang datang karena saya lihat cuma ada satu keluarga yang sedang berwisata. Petugasnya sih bilang ini ramai kalau ada rombongan dari anak-anak sekolah. Di samping kantin ada toilet wanita dan pria. Di toilet pria ada wastafel. Lengkap juga sama sabun tangannya. Ada 4 urinoir, ada 4 kamar mandi, plus ember sama gayungnya. Kesan saya bersih dan terang. Saya kasih jempol untuk kondisi toilet. Di kebun wisata Pasir Mukti juga tersedia kolam renang untuk anak-anak dan orang dewasa. Tarif masuknya Rp20.000. Ada juga area untuk arena camping. Lokasinya bersebelahan dengan area parkir. Sebelum ninggalin lokasi wisata, saya nyempetin diri untuk sholat zuhur. Ada 2 kran untuk berwudu. Dipisahin antara pria dan wanita. Ada tersedia sarung dan mukena di salah satu sudut tersimpan di rak. Ada karpet hijau dan tanda penunjuk kiblat. Ruangan musola secara umum saya bisa bilang bersih dan cukup terang. Alhamdulillah. Kawan-kawan master yang budiman, sampai di sini jumpa kita. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan yang sudah subscribe dan menonton sampai akhir tayangan. Sampai jumpa di my next video. Assalamualaikum.